Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tur, ngapain sih? Sibuk amat kayaknya. Udah selesai kerja juga. Kita lagi asik-asik gini, ngeliat handphone mulu nih. Gini Jal, lagi rame postingan nih. Kita berdua baru hijrah nih ya kan, Iya. ingin menggapai yang lebih baik lah ya kan, dari yang kemarin-kemarin yang Amin. yang dulu lupain lah, Amin. maksiat dulu. Ini baik postingan nih, membingungkan kan nih. Postingan apa? Iya, yang Ustadz A ngomong gini, Ah. Ustadz B ngomong gini. Hmm. Terus poin-poinnya sih begini pokoknya. Ya. Udah, ambil yang baik aja, yang buruk-buruk buang katanya. Nah, itu dia tuh. Nah. Banyak sering denger juga yang kayak gitu tuh. Enggak kan, kita orang awam nih. Nah, Gimana cara protektifnya memfilternya itu? Sedangkan kita ilmu baru nol kan? makanya itu dia tuh. Mungkin kita bisa selanjutnya kita tanya lah ya, mau Ustadz sharing Nah, gimana. kebetulan nih mau ada Ustadz sini nih. Nah, masukannya gimana ini? Gimana Ustadz terkait itu Ustadz? Ambil yang buruk, salah ya? Ambil yang baik. Ambil yang baik, buang yang buruk-buruk tuh. Gimana Ustadz? Alhamdulillah. Apa nama Ustadz sambil dicicip? Oh iya, Ustadz? silakan. Aneh sebenarnya habis kajian istirahat, tapi Oh, ya ini perlu juga Ah. untuk mendapatkan pencerahan. Ya. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Nah, memang ini ungkapan bukan baru sekarang kita dengar. Itu dulu ya. Iya. Itu udah biasa di masyarakat mendengar istilah seperti ini. Bahkan mungkin itu jadi bahasa guyonan dai sebetulnya. Udah, Sering ambil banget yang itu. baik, buang yang jelek. Ya maaf, sampai akhirnya itu jadi guyonannya, kalau ke masjid pakai sendal yang jelek, pulang bawa yang bagus. Ah, itu dia tuh, Ustadz. Curandal. Jadi ambil sendalnya yang Iya. bagus, sendal dia yang jelek itu ditinggal. Ya walaupun yang dimaksud sebenarnya bukan itu. Ya biasanya kenapa muncul ungkapan itu? Ambil yang baik, buang yang jelek. Itu terjadi ketika ada sesuatu yang saling berselisih dan berbeda, yang terkadang membingungkan orang. Ini kalau ada Ustadz Fulan mengatakan ini, terus yang satu berkata seperti ini. Jadi yang mana nih sebenarnya yang harus kita ikuti kan gitu? Betul, Ustadz. Pasti kan kita mau sebenarnya yang mana yang kita ikuti. Kalau cuma sekedar ukurannya baik, masa Ustadz ngasih yang salah sih? Iya, betul. Kan gitu. Tetapi itu nggak sesederhana yang kita pikirkan, bahwa kita, apalagi dengan tingkat keawaman kita bisa membedakan, oh ini yang baik yang kita ambil, oh Ustadz ini yang baik yang kita ambil. Karena bahkan sekarang ada Ustadz bilang, ya silahkan kita datangi Ustadz ini bagus, Ustadz ini bagus, Ustadz ini bagus. Kalau yang kita nggak sepaham, itu kita tinggalkan. Artinya ambil yang baik, yang tidak sepaham, yang artinya mungkin kita nggak setuju, ya katakan sesuatu yang buruk dalam pandangan kita, ditinggalkan. Ya, itu nggak sesederhana itu. Kenapa? Karena orang untuk bisa menentukan itu baik atau buruk, ya itu harus punya ukuran. Kalau dalam masalah dunia saja, itu nggak efektif loh. Dalam masalah dunia, orang belum tentu bisa membedakan ini yang benar-benar baik, ini yang buruk. Itu masalah dunia saja. Apalagi dalam urusan agama, begitu. Maka untuk bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, orang itu harus tahu dulu. Sebelum mengambil kesimpulan ini yang baik yang dia pilih, ya dia harus tahu baik itu benar atau tidak. Maka benar itu harus diukur dengan standar pengetahuan. Nah, jadi ketika orang kemudian bisa menentukan pilihan, oh ini yang baik, ada pada Ustadz ini ya menyampaikan seperti ini, Ustadz ini menyampaikan seperti ini, berselisih ya, satu sama lain saling berbeda. Lalu mana yang baik? Yang baik itu adalah yang benar. Nah, yang benar gimana cara kita kemudian mengetahuinya? Nah, maka kita mesti punya pengetahuan terdahulu. Jadi ukurannya itu kita punya pengetahuan. Satu contoh begini misalnya. Ya, saya menggunakan sebuah pendekatan saja, analogi. Ya, kalau saya sebutkan satu nilai perkalian misalnya. 9 kali 9 81. ya 81. Nah, kalau ada orang yang kemudian dia mengatakan 9 kali 9 itu 70, kita anggap benar atau salah? Salah. Salah Ustadz. Ah, Salah lah. salah. Kenapa dia bisa menyalahkan angka 70 itu dari perkalian 9 kali 9? Karena kita udah punya ilmunya. Karena sudah tahu yang benar. Tahu yang Sama benar. juga demikian.
Jadi untuk bisa kita memilih ini yang baik, yang kita ambil, ini yang jelek kita tinggalkan. Maka baik itu kalau dalam ukuran syariat bukan dari apa yang kita lihat, itu seperti sebuah kebaikan kelihatannya. Tetapi hakikatnya kebaikan dalam syariat Islam itu ketika dia tegak di atas kebenaran. Dan ukuran kebenaran itu adalah pengetahuan. Yang pengetahuan inilah yang mau tidak mau harus dimiliki dahulu. Ya. Nah, apa pengetahuannya? Ya semua harus memiliki narasi dalil yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, baik dari kitab maupun sunnah Rasulullah SAW, apalagi kemudian didukung dari sisi pemahamannya itu dengan pemahaman para sahabat ridwanul jami'an. Kalau kita nggak memiliki pengetahuan yang standar tentang sesuatu kebenaran, kita nggak akan bisa menyimpulkan oh ini yang baik kita ambil, oh ini yang jelek kita buang. Bahkan ketika begitu banyak ustadz misalnya, bisa jadi malah ustadz yang ternyata padanya ada kesalahan mungkin yang bisa kita pilih karena mungkin sesuai dengan cara beragama kita, cara beramal kita. Tapi ustadz yang bahkan mungkin dia lebih dekat dengan kebenaran, lebih dekat kepada sunnah, kita tinggalkan karena dia menyelisihi amalan kita dan pemahaman kita. Nah, maka nggak bisa konsep itu terlampau disederhanakan dengan oh yang kita lihat baik. Bahkan kalau kita cuma melihat ukuran baiknya, masyarakat kan pada umumnya banyak yang ngikutin tuh. Nah, maka banyak itu bukan ukuran benar. Dan kalau dia bukan di atas kebenaran, itu pasti nggak baik. Maka dalam Islam itu tidak cukup. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau ada orang yang memandang sesuatu itu baik, istilahnya dalam ukuran syariat, ya faqad syara'a, maka sesungguhnya dia telah membuat syariat. Nah, konsekuensi membuat syariat itu dia menjadikan tandingan loh bagi Allah Subhanahu wa taala, karena hak menentukan dan menetapkan syariat itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu. Nah, karenanya yang dimaksud dengan istilah ini ya boleh kita terapkan, tapi setelah kita punya pengetahuan dulu tentang yang benar itu, yang mana yang mendekati kebenaran. Nah, dari semekian ada dai, ada kita dapat dalam postingan banyak hal-hal yang saling berselisih, ya, maka itu tuntutannya adalah pelajari dan belajar untuk bisa mengenali mana yang berada di atas kebenaran, mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Oh gitu, Ustaz. Nah, Ini Ustaz, saya pernah dengar Ustaz ya. Jangankan kita Ustaz ya. Karena sekelas Imam Ahmad aja ya, muridnya Imam Syafi'i. Beliau pernah dengar Ustaz ceramah tuh melewati suatu majelis talim sampai tutup kuping. Karena khawatir terkena subat dari isi materi tersebut. Beliau itu yang hafal 1 juta hadis, Ustaz. Apalagi kita ecek-ecek kan. Itu dia. Makanya butuh filter yang bagus tuh. Nah, filter itu apa, Ustaz? ya filter itu adalah satu bentuk protektif, ya, perlindungan bagi kita untuk tidak terjatuh kepada hal-hal yang salah. Artinya kita bisa membuat sebuah selektivitas. Ya, maka kenapa Imam Ahmad bahkan para sahabat dahulu ketika melihat ada majelis-majelis yang ada penyimpangan di dalamnya, ya mereka itu menghindari dan bahkan sebagian menutup telinga mereka untuk tidak mendengar apa yang sedang disampaikan itu, karena khawatir masuk ke dalam hati mereka dan kemudian mereka terpikat kalau itu merupakan ada indikasi penyimpangan dari apa yang mereka kemudian bicarakan dalam majelis tersebut. Ya, dan para ulama tentunya tahu dan para sahabat dahulu ya tentu memahami sehingga bersikap seperti itu, begitu. Nah, karenanya sekali lagi bahwa tidak selalu apa yang terlihat baik itu pasti merupakan sesuatu yang benar. Nah, karenanya tadi kalau antum berikan contoh seperti itu di majelis yang kemudian dilewati oleh para ulama atau para sahabat yang anjurkan untuk dijauhi, itu yang mereka lakukan dalam pandangan orang awam itu adalah hal-hal yang baik karena yang dilakukan di dalam itu bukan sedang mabuk, bukan sedang berjudi kan, bukan sedang melakukan berbagai macam bentuk penipuan, tapi mereka mungkin sedang berzikir, sedang melakukan ibadah. Hanya ibadah itu mungkin banyak yang menyelisih syariat yang dibawa Rasulullah SAW, banyak berseberangan dengan sunnah Rasulullah SAW, tapi orang-orang awam tidak bisa membedakan itu. Nah, makanya tidak cukup kalau orang awam itu melihat sesuatu yang baik itu ukurannya adalah secara zahir, keumuman yang juga itu menjadi asumsi manusia. Contoh begini, kalau ada orang yang misalnya ketika bersin, ya kalau bersin itu apa sunnahnya kita dianjurkan? Ucapkan apa? Ngucapin hamdalah. Ya, alhamdulillah.
Nah, misalnya ada orang yang bersin kemudian dia mengucapkan kalimat Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Ucapan ini bagus nggak? Bagus. Bagus Ustaz. Bagus. Kayak lengkap Ustaz ya, komplit gitu ya. Nah, komplit. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan bagus sekali, lengkap. Nah, kalau orang awam kemudian kita ucapan seperti itu, dia nggak akan protes. Karena lafaznya lafaz Allah juga Nah, kan, bahasa bagus Arab. kan? Iya, bagus. Tapi ketika itu dulu terjadi di hadapan Ibnu Umar radhiyallahu an, apa yang kemudian beliau berikan koreksi? Cukup baca hamdalah alhamdulillah karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan lebih dari itu. Oh. Nah, jadi ini yang masuk ukuran kebenaran. Jadi kalau baik kita lihat banyak hal-hal yang baik. Nah, Nah, tetapi yang baik itu sekali lagi belum tentu menjadi pilihan. Kalau dia tidak tegak di atas kebenaran, maka untuk mengetahui ini baik atau tidaknya dalam pandangan syariat, kita harus uji dulu kebenarannya, dan kebenaran itu harus dibangun di atas dalil. Oh, gitu satu. Sorry. Iya, iya. Jadi baik itu belum tentu benar, tapi Ya, kalau iya. benar itu udah pasti baik. Nah, Ustaz. seperti itu. Makanya kata Imam Syafi'i, nggak cukup. Nggak cukup. Ya, manistasana faqad syara'a, barang siapa yang memandang baik sesuatu yang arti dalam konteks syariat, maka dia telah menjadi tandingan dalam pembuat syariat. Nah, jadi konsekuensinya nggak ringan. Nah, saya kira itu ya. Lengkap banget penjelasannya, Masya Allah. Paham ya? Ya mudah-mudahan Iya. kita bisa memfilter apa yang Ustadz bicara. Ya, kan? kata waktu yang terbatas kita nggak mungkin kupas semuanya. Insya Allah, Nah, sama. nanti dalam dialog yang ada waktu kita akan apa sih gitu yang ukuran kebaikannya itu. Nah, satu kita. Setelah itu akan ada episode berikutnya Episode kayak berikutnya ya. Jadi, Mudah-mudahan. alhamdulillah. Multi Manfaat ya. Station di channel Priok. Ya, Nah, kita udah tahu nih Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita Syukur, Ustadz, ya. istiqomah Apa? Ustadz. Apa? Jalan Ya, kebenaran. siap. Lanjut Yuk. kita. Guys, guys, Sempol. Eh, sempol, sempol. Barakallah.